Timnas Indonesia U20 dirugikan hadapi Timnas Uzbekistan U20. STY minta dukungan penuh ke masyarakat Indonesia. Espanyol cari peluang cuan di Indonesia berkat Jordi Amat. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memanaskan mental para pemainnya jelang laga versus Uzbekistan. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi lawan tim tuan rumah tersebut. Sintayong mengakui kualitas pemain lawan yang bagus, terlebih kekuatan supporter juga menjadi tambahan keunggulan mereka. Untuk itu mental menjadi sorotan yang utama skuad Garuda Nusantara. Sintayong menegaskan laga ini menjadi hidup mati tim merah putih untuk lolos ke babak berikutnya. Asa Garuda Muda terbuka setelah menaklukkan Surya U20 pekan lalu. Sintayong meminta dukungan penuh dari masyarakat tanah air jelang menghadapi laga hidup mati kontra Uzbekistan. Sintayong mengakui laga kontra Uzbekistan merupakan laga tersulit. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut telah merampungkan berbagai persiapan demi bisa memberikan perlawanan ketat dalam laga kontra Uzbekistan. Memang laga pertama Piala Asia U20 laga lawan Irak tidak baik, Surya baik hasilnya. Ini laga ketiga fase grup lawan Uzbekistan paling sulit. Tetapi mohon dukungan dari fans sepak bola Indo agar bisa dapatkan kemenangan, ujar Sintayong. Timnas Indonesia U20 tampak dirugikan jelang melakoni laga pamungkas penyisihan grup A Piala Asia U20 2023. Diketahui skuad Garuda Nusantara harus berpindah kota untuk menghadapi Uzbekistan U20. Bahkan Arkan Fikri dan kawan-kawan menempuh perjalanan panjang hingga 315 km. Sintayong mengeluhkan hal tersebut lantaran timnya cukup kelelahan menempuh perjalanan panjang. Meski begitu, pelatih 52 tahun itu cukup puas melihat kondisi para pemainnya ketika berlatih di Stadion Istiqlal yang merupakan venue pertandingan Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan. Dia juga menegaskan bahwa skuad Garuda Nusantara tak gentar sekalipun melawan tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA telah memberikan sejumlah catatan terkait persiapan 6 stadion untuk Piala Dunia U20 2023. Diketahui FIFA sudah melakukan inspeksi langsung beberapa waktu lalu. Tim FIFA ke Stadion Manahan, Sijalak Harupat, Gelora Bung Tomo, dan Jakabaring dan melihat masih ada sejumlah infrastruktur yang wajib dibenahi. FIFA akan melakukan audit stadion terpilih pada 21 hingga 26 Maret mendatang. Jika ada stadion yang belum memenuhi standar yang ditetapkan, maka ada 2 stadion yang bisa dicoret dan tidak bisa gelar Piala Dunia U20 2023. PSSI bakal bergerak cepat demi menghindari kemungkinan pencoretan 2 stadion Piala Dunia U20. Usai menjalani rapat dengan perwakilan FIFA di GBK Arena, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa bakal ada proses audit ulang dari FIFA terhadap 4 stadion. Hasil audit itu yang kemudian bakal menjadi catatan FIFA. Erick Thohir mengaku bahwa FIFA punya hak untuk mencoret calon stadion Piala Dunia U20. Namun bila ada pencoretan, hal tersebut tidak akan diiringi oleh pengajuan nama stadion baru sebagai pengganti. IFAB atau International Football Association Board dikabarkan akan menerapkan penggunaan teknologi video assistant referee baru pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Teknologi VAR yang digunakan di Piala Dunia U20 bakal menggunakan regulasi baru yang lebih mudah dipahami penonton di stadion dan layar kaca. Dikutip dari laman resmi IFAB pada rapat umum tahunan ke-137 yang dihelat di London pada akhir pekan lalu, IFAB telah menyetujui sejumlah perubahan terhadap Laws of the Games, termasuk menggunakan VAR baru yang lebih hemat dan mudah dimengerti. Jelang laga penentuan grup A Piala Asia U20 2023 melawan Timnas U20 Indonesia, Uzbekistan harus mengalami masalah internal di ruang ganti mereka. Konflik yang dialami Timnas U20 Uzbekistan tersebut berawal dari laga kedua melawan Irak. Kala itu salah satu pemain Timnas U20 Uzbekistan, Nodirbek Abdurazakov, terlihat sangat kesal dengan keputusan pelatihnya Ravshan Kaidarov yang mengganti dirinya pada menit ke-35. Terlebih sang pengganti yaitu Shahzodbek Rahmatullayev hanya bertahan selama 9 menit di lapangan lantaran mendapatkan kartu merah. Ravshan Kaidarov menyebut Abdurazakov masih mengalami cedera dan alasan itu yang membuatnya harus diganti lebih cepat. Robby Darwish bisa kembali menjadi kunci Sintayong untuk Timnas U20 Indonesia saat menghadapi Uzbekistan.
Meski begitu, skuad Garuda Nusantara mesti waspada dengan catatan Uzbekistan di Piala Asia U20 2023. Dikutip dari Total 24/7, sang tuan rumah adalah tim terbanyak yang melakukan pelanggaran di turnamen ini. Tercatat Uzbekistan total sudah melakukan 34 kali pelanggaran hingga matchday kedua Piala Asia U20 2023. Pelatih Uzbekistan Ravshan Kaydarov dalam konferensi pers mengisyaratkan akan melakukan rotasi saat lawan Indonesia, sebab hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait perkembangan pemain naturalisasi yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20. Diketahui 3 pemainnya dimaksud yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, di mana seluruhnya merupakan asal Belanda. Dari proses yang sedang berjalan, Erick Thohir menjelaskan bahwa naturalisasi ketiganya berjalan dengan lancar dan meminta kepada semua pihak untuk menunggu. Pasalnya dari Badan Legislatif sedang memasuki masa reses sehingga proses yang berjalan sedikit tertunda. Regulasi tentang pembatasan pemain naturalisasi di klub peserta BRI Liga 1 membuat para pemain naturalisasi bersuara. Salah satunya datang dari Stefano Lillipali. Melalui Instagram pribadinya, pemain asal Belanda itu memberikan sindiran keras dengan menyebut bahwa dirinya dianggap orang Indonesia ketika hanya berseragam timnas Indonesia. Saat di Liga Indonesia dianggap sebagai orang asing. Meski begitu, aturan pembatasan kuota pemain naturalisasi baru sebatas wacana. Semua akan diputuskan melalui kesepakatan seluruh klub Liga 1 dan PSSI untuk musim depan. Dinaturalisasinya Jordi Amat rupanya menarik perhatian klub Liga Spanyol, Espanyol. Mantan klub Jordi Amat itu dikabarkan memiliki rencana bisnis di Indonesia. Melansir dari laporan Diario AS, Espanyol memiliki niat untuk membuat pasar strategis di 4 negara, salah satunya Indonesia. Kubu Espanyol dikabarkan akan membuat akademi dan program lainnya di Indonesia. Selain di Indonesia, 3 negara yang disasar oleh Espanyol ialah Meksiko, China, dan Afrika Selatan. Kubu Espanyol sendiri mengklaim bahwa mereka sebenarnya memiliki hubungan dengan Indonesia cukup lama. Pengamat sepak bola nasional M. Kusnaini mendukung rencana penggunaan video asisten referee di Piala Dunia U20 2023. Namun pengamat yang akrab disapa Bungkus itu menyebut akan ada persoalan yang bakal menjadi tantangan dalam penerapan VAR, yakni kualitas sumber daya manusia untuk pengoperasian teknologi VAR dalam pertandingan. Sementara untuk infrastruktur, Bungkus berpendapat stadion di Indonesia memungkinkan untuk penerapan VAR. Menurutnya, kondisi 6 venue yang direncanakan untuk menjadi arena Piala Dunia U20 2023 memadai untuk pemasangan alat-alat penunjang VAR. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.